Oke sobat semuanya, selamat datang kembali di channel Aida22. Dan di video kali ini gue masih di rumahnya Kang Adit. Dan ini Kang Aditnya lagi menemani gue di sini ya sob. Dan di depan ini kan ada ikan cana maru yellow centaurum. Ini size-nya itu kurang lebih 40 cm. Nah ini ikannya nih sob. Ini warnanya, wah mentalnya bagus banget ya. Jadi di video kali ini gue akan sedikit berbincang sama Kang Adit mengenai treatment apa aja yang digunakan sama Kang Adit ya. Perawatannya kayak gimana buat si ikan cana maru yellow centaurum ini. Sampai warnanya jujur aja menurut gue ini ikan stabil banget. Setiap gue main kesini emang kayak gini warnanya. Belum pernah gue menjumpai pas kesini main ikannya kondisi buluk ya. Warnanya apa ya, stabil lah, warnanya kuning kayak gini. Beda lagi kan di rumah gue itu warnanya sekarang aja buluk lagi sob. Jadi gue akan sedikit berbincang sama Kang Adit bagaimana perawatan si ikan ini. Dan di sini nih ada Kang Aditnya membantu untuk menjawab ya. Yang pertama gue tanyakan ini sama Kang Adit, nih Kang, buat pakan si ikan cana maru ini, pakannya itu menggunakan pakan apa sih? Kalau awal saya guna pakannya itu pakai cacing. Pakai cacing ya? Cacing tanah. Cacing tanah. Seminggu 2 kali. Nah, jadi buat pakan itu menggunakan cacing tanah. Dan jadwal makannya itu dalam 1 minggu 2 kali. 2 kali ya? Senin sama Kamis. Nah, hari Senin sama Kamis nih sob. Jadi cana ini menggunakan pakan cacing. Tapi itu semuanya menggunakan apa? Setiap harinya, setiap minggunya pakai cacing atau diganti lagi sama pakan yang lainnya atau gimana? Itu waktu proses saya sebulan full pakai cacing. Setelah bulan kedua saya satu minggu 2 kali itu cacing 1 kali sama ulat Jerman. Oh, jadi dioplos sama ulat Jerman ya? Iya. Untuk sampai sekarang atau gimana Kang itu Ya, ulat Jerman? Sampai sekarang ya? Itu ini ikan kan biasanya buat capers cana yang lain buat warna si ikan lebih bagus itu menggunakan pakan udang. Ini ikan dikasih udang nggak? Kalau udang saya kasih ini untuk cemilan aja. Oh, buat cemilan ya? Oke, kita akan lihat nih sob. Jadi sedikit gua perjelas ya, buat pakan ikan cana maru yellow ini menggunakan cacing sama ulat Jerman ya Kang ya. Itu buat pakanan pokoknya ya. Buat hari Senin sama hari Kamisnya. Dan hari biasanya misalkan hari Senin, Selasa, Rabu sama Jumat, Sabtu ya, sama Minggu itu menggunakan pakan ini sob. Jadi ini buat cemilan si ikan cana maru yellow centaurum. Ini yaitu udang kering ya, udang yang udah dikeringkan. Nah, ini udangnya. Jadi ini buat cemilan aja ya Kang ya, buat cemilan si ikan. Jadi itu supaya ikan tidak puasa full, jadi tiap hari tetap makan, cuma cemilan aja. No, jadi si ikan ini setiap harinya makan, cuma emang porsi sama ininya dibedakan ya, nggak full semua menggunakan ulat Jerman sama cacing. Jadi ini buat cemilannya menggunakan udang kering nih sob. Dan ini Kang buat pakan pokoknya kan itu ulat Jerman ya. Buat 1 hari itu dikasih berapa kali? Buat 1 hari itu 2 kali sih. 2 kali ya? Pagi sama malam. Oke, jadi buat kasih makannya itu dalam 1 hari 2 kali ya sob, pagi sama malam. Malam hari buat pakan pokok si ikan cana maru ini. Jadi buat hari biasanya menggunakan cemilan yaitu menggunakan udang kering nih sob. Buat cana yellow centaurum ini warnanya bagus banget ya. Kalau gue kan menggunakan udang basah, cuma Kang Adit ini buat cemilannya menggunakan udang kering sob. Ya tuh ketika dikasih makan langsung. Nah itu kan dari mulai treatment buat pakan si ikan ya Kang. Ini gue mau nanyakan buat perawatan airnya itu, buat penggantian air ini ikan berapa kali sehari sih? Seminggu 2 kali. Seminggu? Jadi setiap sehari sebelum dikasih makan ikan ganti air. Ganti air ya. Jadi hitungannya dalam 1 minggu itu 2 kali
penggantian air. Jadi sangat penting banget nih sob buat kalian yang pemeliharaan ikan cana atau ikan lainnya, itu yang utama menurutku sih air dulu yang dirawat ya Kang ya. Iya, karena kebanyakan endap di pasirnya ya. Pasirnya jadi amoniak nantinya. Oh, kena amonia ya, jamur. Jadi sangat penting banget buat menjaga kualitas air. Kalau airnya bagus, nanti efeknya ke si ikannya itu akan lebih sehat lagi dan bagus nih sob. Ini buktinya warnanya juga bagus banget, warna kuningnya tuh. Jadi buat masalah air, Kang Adit seminggu 2 kali ya sob. Kalau gue pribadi, sehari sebelum dikasih makan sob, buat penggantian airnya. Kalau gue pribadi kan kadang seminggu sekali ya buat penggantian air. Ini Kang, kalau boleh tahu ini airnya itu menggunakan air apa nih di rumah Kang Adit ini? Air sumur ya? Cuma kan di sini emang di Sumedang kan bagus banget ya airnya. Ini saya air udah ukur di pH itu kadar ininya di angka 6. Angka 6 ya? Nah, udah cocok lah buat cana. Udah cocok buat ikan cana. Dan di sini saya melihat nih di tanknya kan ini menggunakan filter ya seperti biasanya. Dan di pojokan ini Kang Adit menggunakan heater. Ini kenapa nih Kang menggunakan heater ini ya buat si ikan cana maru yellow centarum ini? Ya, jadi fungsinya heater ini kan kalau ikan cana maru itu lokalitinya Indonesia ya. Indonesia ya. Jadi airnya udah air agak hangat. Jadi kalau misalkan ikan terlalu dingin airnya, kebanyakan ikan maru itu white spot. White spot ya, kena jamur. Oke, kalau di heater itu untuk membunuh penyakit jamur, ikan lebih sehat. Iya. Cuma heater dinyalain dalam keadaan kalau misalkan si ikan udah agak kelihatan kurang sehat ya baru heater nyala. Oke, jadi fungsi dari heater ini yang dipasang kalau ikan dalam kondisi udah mulai terjangkit penyakit atau kurang sehat ya Kang ya. Baru jadi ganti air, baru ganti air dinyalakan heaternya sob buat ini baru ganti pasir jadi heater nyala. Oke, jadi kan ini kata Kang Adit ini baru banget buat penggantian substrate ya atau pasir. Jadi Kang Adit untuk menyalakan heater buat membunuh juga kuman-kuman yang ada di ini ya di air lah. Ini sangat kasih garam. Kasih garam, oke. Dan itu ya sob penjelasan dari Kang Adit buat treatment ikan cana maru yellow centarum ini. Nah oke ya sob, kita akan lanjut lagi berbincang ini mengenai treatmentnya. Dan ini Kang gue mau nanya buat ini kan lampu ya. Lampu ini dinyalakan 24 jam atau gimana ini buat masalah lampu? Khusus malam aja sih. Khusus malam ya? Kalau siang saya matiin. Jadi buat masalah lampu nih sob. Jadi Kang Adit ini kalau malam on ya. Kalau siangnya itu di open. Emang ini pemeliharaannya maksudnya di luar ya. Cuma ini nggak langsung terpapar dengan sinar matahari. Ini ikan, jadi malamnya itu menyala kayak gini lampunya sampai pagi, dan paginya itu siangnya dimatikan nih sob buat masalah lampu ya. Dan ini tank menggunakan filter ya Kang ya? Iya. Ini menggunakan filter di pojokan. Cuma ini buat pembuangan airnya Kang Adit ini disetting supaya tenang ya Kang ya? Iya. Si air ini soalnya dari si ikan cana maru yellow centarum ini identik suka dengan ketenangan lah, air yang tenang. Jadi makanya disetting ke sebelah belakang tuh. Ini pakai filtrasi ya. Tapi kalau buat ikan cana nih Kang, kan banyak yang nanya, Bang aman gak kalau nggak pakai filter atau nggak pakai aerator buat si ikan cana ini? Sebenarnya aman-aman aja, cuma lebih efektif sih harus pakai filter ya atau aerator. Karena apa? Karena untuk kesehatan si ikan juga. Meskipun ikan ini tahan sama air tanpa pompa, tanpa aerator, ini bisa hidup, cuma kesehatannya menurun biasanya. Daya tahan tubuh ya mungkin ya, dari airnya itu cepat kotor ya. Terus jamur cepat
juga tumbuh karena apa? Karena nggak ada sirkulasi. Oke, nggak ada penyaring lah ya, penyaring kotoran si ikan. Jadi nih Kak, sob, buat kalian yang banyak kan yang nanya, kalau buat ikan cana emang aman ya buat pemeliharaan ikan gabus, mau ikan cana apa juga. Kalau menurut gue pribadi sih aman ya Kang ya, nggak pakai filter juga atau nggak pakai aerator. Cuma lebih baik lagi kalau pakai aerator atau filter, itu si air itu kejaga ya kebersihannya, apalagi si kotorannya itu langsung ke sedot dan kesaring. Kalau nggak pakai filter atau alat yang lainnya, itu biasanya kotoran pada numpuk di tank. Itu sih tergantung apa ya, pemeliharaan ya, buat pemeliharaannya ya. Kalau yang rajin-rajin ya Kang ya, aman-aman aja ya. Kalau nggak pakai filter juga, kalau pakai filter emang agak awet ya buat penggantian air. Kalau nggak pakai filter biasanya itu harus rajin banget buat sering mengganti air si ikan. Dan oke sob, dan sekarang gua akan nanya kan, biasanya pengurasan buat ikan ini sama Kang Adit. Ini Kang, buat pengurasan si ikan kan kebanyakan yang ada yang setengah. Kalau buat ikan cana maru yellow centaurum ini kayak gimana nih Kang buat pengurasan air? Kalau untuk pengurasan, kalau saya pribadi sih dikuras full. Jadi dikuras full ya? Full. Ikan dimasukin sama plastik, pakai oksigen, pasir dikuras semua, dicuci semua. Jadi dibersihkan. Dibersihkan semua. Dari tank ini dikeluarin semua. Setelah itu pasir masuk, air masuk dalam keadaan udah baru lagi. Udah baru semua ya, udah bersih semua, sampai substrate pasir-pasirnya ini udah bersih nih sob. Jadi buat ini nih pengurasan air si ikan cana maru yellow centaurum ini ya dari Kang Adit. Jadi kan biasanya buat pemeliharaan capers lainnya ini Kang, biasanya kan setengah ya dibuang, airnya baru dimasukkan air yang baru. Kalau Kang Adit ini agak sedikit berbeda ya. Jadi pemeliharaan air si ikan ini dikuras full ya Kang ya. Dihabisin semua nih sob airnya, sampai pasir-pasirnya sama Kang Adit dibersihkan. Itu menurut gue sih ada bagusnya juga, soalnya ini kan banyak kotorannya Kang ya di bawah pasir ini. Itu menimbulkan buat kesehatan si ikan, apalagi cepat pertumbuhan jamur nih sob. Ini kan di pasir ini biasanya pada ngendap kotoran-kotoran ikannya sob. Jadi Kang Adit ini dikuras semua, dibersihkan sama pasir-pasirnya. Ini kalau buat ikannya itu dimasukkan ke kantong plastik ya. Itu menggunakan air yang ini ya Kang ya. Air bawaannya termasuk, nanti setelah masuk juga air bawaannya dimasukin lagi. Oke, jadi kayak dimasukin dulu buat menyamakan suhu airnya ya. Oke sob, dan itu ya cara Kang Adit buat perawatan air. Emang ada bagusnya juga ya sob, buat dikuras semua airnya sampai dibersihkan sama pasirnya sob. Itu sangat bagus sekali. Dan ikannya itu dimasukkan ke kantong plastik cuma menggunakan air yang ada di tank ini. Nanti dimasukkan air yang baru dan stabilkan lagi si ikannya, dimasukkan sama air yang lama ini sob ke air yang baru ya Kang ya. Dan jangan lupa sebelum ikan masuk air diaklimasi dulu. Aklimasi ya namanya itu. Pakai aerator atau enggak pakai pompa langsung, heater nyala, terus pakai garam. Maksimal lah setengah jam lah. Setengah jam ya. Setengah jam baru ikan diaklimasi di sini. Diaklimasi. Oke sob. Mungkin itu ya penjelasan dari Kang Adit, dan terima kasih banyak nih Kang Adit udah bantu menjelaskan buat treatment ikan cana maru ini. Ini sangat bagus banget menurut gue pribadi ya sob. Ini ikan tuh mentalnya bagus banget tuh. Buat kalian yang penasaran, langsung aja dah datang ke sini ke rumahnya, apalagi khusus kota Sumedang nih yang dekat-dekat. Langsung aja welcome Kang Adit orangnya. Kalau mau main mampir ke sini ya Kang ya. Sambil sharing, lihat-lihat koleksian ikan cana yang lainnya. Sangat terbuka buat Kang Adit. Nanti japri aja WA dulu Kang Aditnya. Nanti gua taruh di deskripsi nomor WA-nya. Takutnya Kang Aditnya lagi ada kesibukan. Oke, mungkin cukup sekian dan video kali ini ya sob. Treatment ikan cana maru milik Kang Adit ini.
Ini Kang dijual ya Kang ya. Ini dijual nih sob nih. Kalau harga cocok ya. Loh, ikannya tuh. Kalau yang penasaran langsung aja datang ke sini. Bagaimana kondisi si ikannya, kualitas ikannya, biar lebih tambah puas lagi ya Kang ya kalau datang langsung ke lokasi. Oke sob, dan sampai buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi kalian yang baru bergabung, bila kalian suka silahkan kalian klik dulu tombol subscribe-nya, like dan komen, share ke teman kalian, dan nyalakan icon loncengnya sampai terlihat berdering, supaya kalian tahu info-info video terbaru dari channel Aida 22 ini. Dan sampai berjumpa di next video selanjutnya.